Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam insya Allah dikasih kaya. Daun salam dibeli Pak Ogah, daun salam, daun pepaya, yang jawab salam insya Allah dikasih kaya. Daun salam dibeli Pak Ogah, insyaallah ta'ala fil kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para sepuh bini sepuh, bil khusus yang saya hormati pimpinan DKM Musolah Miftahul Jannah sekaligus merangkap ketua penitia penyelenggara Hari Raya Besar Islam Maulid Nabi, yaitu yang terhormat Kakanda tercinta Al-Mukarram Ustadz Haji Rabbani, yang mudah-mudahan semua ketua dan jajaran penitia selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disehatkan juga kantongnya. Ntar kalau kantongnya nggak sehat, saya pulang bagaimana? Bil khusus yang saya hormati guru saya, orang tua saya, sahib seperjuangan, yaitu Kakanda tercinta Al-Mukarram Kiai Nur Hasan, guru besar Ki Gede yang dari Leles, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, diberikan barokah ilmu, diberikan barokah rizki, amin ya rabbal alamin. Kena santri dikasih barokah ilmu, barokah rizkinya kurang, tetap silanya kagak bulet. Betul apa tidak? Karena laki-laki mah enak silanya bulet, tapi yang di rumah pan kadang-kala ngeganggu aja. Betul apa tidak? Karena bukan bini kiai saja, kadangkala bini kita semua, kadangkala kalau kurang barokah rizki, itu mulutnya monyong aja. Betul apa betul? Kak, insya Allah di sini mah perempuannya nggak ada yang kayak begitu. Aduh, curhat jadi. Kita doain semua beliau semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati semua para kiai, para tokoh, para DKM masjid, DKM musola, yaitu Ibu Ustazah, mohon izin semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, yang mudah-mudahan kita doakan semua para guru kita diberikan panjang umur. Yang saya hormati aparatur pemerintah dari jajaran atasan maupun bawahan. Bapak Lurahnya hadir? Enggak. Pak RW mah alhamdulillah pada hadir, amin. RT-nya pada hadir, amin. Ini termasuk boleh katakan tokoh yang bisa dijadikan panutan, alhamdulillah. Ini mah jadi RT, jadi RW, jadi lurah, giliran nyawer paling depan, giliran dah kiai kagak hadir. Kira-kira goblok apa bego? Makanya di sini RW sama RT-nya hadir. Ini tokoh yang benar-benar jadikan panutan. Kita doain semua aparat kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hormati para jamaah, tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi satu wasilah amaliyah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bil khusus yang saya hormati pembawa acara yang memberikan kesempatan sama saya, bebas katanya sampai jam berapa aja. Tadi Pak Rabbani mesen Pak Kiai kalau bisa mah sekitar 2 jam durasinya. Nggak apa-apa kalau amplopnya ditambahin mah. Iya, amplopnya
Sesuai gua amplopnya doang mah. Ini mau lagi ini aja karena ngaji kalau lempeng ngantuk ya, Bu. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi. Berarti menandakan bahwa kita cinta dengan Kangjeng Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Ini bukan kata Ki Nurzada, bukan kata Ki Gede, bukan. Ini firman Allah. Barang siapa yang cinta dengan agama Allah, cinta dengan perintah Allah, karena Allah menurunkan kitab Sabawi Al-Quran kepada Rasulullah, berarti kita ngikutin Rasulullah. Faqad hudiya, ini menandakan orang yang diberikan hidayah. Berarti orang yang hadir pada malam hari ini di tempat ini orang yang dipilih, Pak. Ibarat kita mau masak, kita beli beras, sebelum dimasak, Pan, kalau orang leles ditampi dulu. Semua itu kulit berasnya pada murak. Pas pada murak ada di situ yang masih berbentuk beras dibuang. Ada yang berbentuk kelikir batu dibuang, yang dimasak wungkul berasnya bersih. Betul apa tidak? Maka orang yang cinta dengan agama Allah, cinta dengan Nabi, hadir pada malam hari ini pilihan Allah. Enggak gampang Pan Allah memberikan hidayah. Betul apa tidak? Enggak mudah Allah memanggil kita. Kenapa? Karena acara seperti ini diundangnya berat. Wih. Kalau ngundang dangdut, wah, nggak usah diundang, hadir semua, masya Allah. Tapi kalau ngaji, apalagi Kori tadi Ustadz Ahmad Syarif narik, saking pelemnya mata ngantuk, sampai ada yang ngacai juga, parah. Faqad hudiya ila syiratim mustaqim, maka apabila orang yang diberikan hidayah, orang yang diberikan jalan yang lurus, maka insya Allah buah daripada pengajian ini besok pulang ke rumah ada hasilnya. Alhamdulillah. Apa hasilnya? Berubah akhlak perilaku kita, sifat kita akan berubah sedikit demi sedikit, seperti firman Allah, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Betul apa tidak? Karena orang yang paling hebat itu orang yang selalu berubah, ingin memperbaiki diri. Yang tadinya lewer jadi pendiam, alhamdulillah. Yang tadinya kepo jadi kagak tahu kepo. Bahasa mana kepo? Bahasa Teluk Naga. Tahuan aja lu. Yang biasanya lewer, pendiam, luar biasa. Suaminya berubah, istrinya berubah. Ini tuntunan Rasulullah. Belajar berubah sedikit demi sedikit. Kenapa? Rasul mengajarkan wa ahli dulu Pan, di dalam rumah tangga dulu. Betul apa tidak? Atau dakwah jangan jauh-jauh, rumah tangga kita dulu rapihin. Kita sebagai khalifatun fil ardi, pemimpin di alam dunia, pemimpin dalam rumah tangga. Kita dulu jadi suami yang berubah. Betul apa betul? Atau manggil istri jangan disebut nama, mentang-mentang namanya Tuti dipanggil nama. Tuti, sedun gua kopi. Pas lamanya lama jasa nih nyeduh kopi, udah hitam jelek lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti ini udah jauh. Karena orang yang selalu berubah, belajar, memperbaiki diri, yang pertama kelihatan kebahagiaan dalam rumah tangga, qaulan ma'rufah, ucapan yang bagus-bagus, Pan. Betul apa tidak? Karena rumah mah tidak menjamin, walaupun kayak istana, walaupun rumah kita sederhana, kalau kita manggilnya mama, widih, mama, seduhin kopi, aduh. Apalagi manggilnya pakai bunda, bunda seduhin kopi. Langsung bundanya nyaut, kopi apa Panda?
panda. Itu panda mah di kebun binatang. Manggilnya mama, ucapannya indah. Karena tuntunan Rasulullah, terlihatnya orang yang soleh, ucapannya mulia. Betul apa tidak? Nggak pernah nyakitin orang lain. Kalau nyebut sama istri, manggilnya neng, mama, ade atau apalah, jangan dipanggil nama, jangan. Masya Allah. Ini kebanyakan orang rajin ngaji tapi tidak berubah. Kadang-kala hadir di mana saja tapi sifatnya tidak berubah. Bahkan dalam rumah tangga tidak menemukan keharmonisan. Kenapa? Ucapannya ngeselin. Betul apa tidak? Yang lebih parah lagi ngomong, bapak lo, gua mau ngaji, kalau mau makan nasinya di kosmos, lauknya di kekenceng, kalau minum di galon, kerbekinnya sekalian di kolam. Ini. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mengadak yang kayak begitu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Pelan-pelan berubah, memperbaiki diri. Nggak usah banyak, sedikit demi sedikit aja. Kalau manggil anak, dek, masya Allah, abang, teteh kesini, jangan bandel sayang. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Itu bukan tuntunan Rasul, nggak boleh kayak begitu. Ini mah kadang-kala manggil anak, bandelnya anak, dasar anak setan, anak penjadah, anak badil, anak babi, anak anjing. Nah kalau seandainya anaknya anjing, emaknya apa? Insya Allah di sini maka gak ada. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo belajar qad aflaha man zakkaha. Belajar berubah, memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena orang yang paling hebat itu orang yang selalu belajar berubah, memperbaiki diri. Kenapa? Jangan selalu bangga kita dengan kesalahan. Wa qad khaba man dasaha. Udah ketahuan salah, udah ketahuan selalu nyakitin orang, tapi selalu merasa benar. Ini yang kagak boleh. Kenapa selalu merasa benar? Banyak orang yang berkata, Masya Allah, Bapak, saya nggak pernah jahat, saya baik sama orang. Padahal ngomong kayak begitu, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah. Kira-kira kalau ngomong kayak begitu pantas apa tidak? Nggak pantas. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, belajar memperbaiki diri. Makanya kalau kita hadir ngaji dimanapun, yuk sedikit coba nanya, Pak Kiai, saya punya kelemahan iman, bagaimana supaya ampere keimanan saya bertambah? Deketin Ki Gede, deketin Ki Gede, deketin. Saya aja dekat sama dia. Udah kayak bebenek sama dia, deket banget. Kenapa? Karena kita sadar malaikat Jibril kerjaannya menurunkan wahyu, malaikat Israil kerjaannya mencabut nyawa. Tapi iblis pun sama punya kerjaan. Apa kerjaan iblis? Mencabut keimanan, Pan. Betul apa tidak? Dibiarin sama iblis sholat, mangga silakan, ngaji silakan. Tapi sholat sama ngaji nggak nempel di awak, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kerjaan iblis. Makanya di waktu subuh banyak manusia yang kagak kuat ngangkat badan sholat subuh. Kenapa? Ini kerjaan iblis, pencabut keimanan kita. Kenapa? Karena senjata iblis ada 3, ibu. Senjata iblis ada 3, bapak. Di waktu subuh ada 3. Yang pertama, senjata iblis menggunakan air kencingnya. Emang iblis bisa kencing? Bisa. Menenggak kelihatannya mau kita, kalau kelihatan kita depak sekalian tuh iblis. Oh, kenapa senjata iblis yang pertama air kencingnya? Makanya siapa umat baginda Rasul kalau tidur lupa baca doa, apalagi nggak baca suratul Ikhlas, nggak baca suratul Falak, suratul An-Nas, nggak baca syahadat, nggak baca istighfar, nggak baca doa tidur, apalagi pas lagi tidur itu langsung kupingnya dikencingin sama iblis. Pas dikencingin, walaupun rumahnya dekat dengan musola Miftahul Jannah, itu suara azan nggak kedengeran, bro. Betul apa tidak? Wih, itu ngelebihin yang culek kupingnya.
Kagak kedengeran. Padahal toa kanan kiri. Wadah suaranya. Masya Allah, memang menggelegar suara ajan. Tetap kagak notos ke kuping kita. Kenapa? Senjata iblis yang pertama dikencingin kuping kita, nggak bakal kedengeran suara ajan, bro. Wah, bakal. Masya Allah. Makanya besok ngaji des aja malam ntar mau tidur ngomong, iblis jangan macem-macem lo kencingin kuping gua kepet lo, setan belek, setan engkrek, kepret bae be. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah itu, yang pertama air kencing iblis pertahankan dengan doa, baca Quran kalau mau tidur. Supaya apa? Iblis nggak bisa ngencingin kuping kita. Pas ada suara ajan, subhanallah, jam 4 udah bangun sholat sunnah fajar, duduk langsung, pas duduk sholat subuh, langsung sebelum sholat subuh dia sunnah 2 rakaat sholat subuh, duduk lagi baca ratib. Kalau kiai baca dalail khairat, pas jam 6 subuh belebat bumi sholat sunnah isrok, duduk lagi langsung baca ratib. Jam 7 bangun lagi sholat duha. Ternyata orang yang bangun jam 4 subuh sampai duha ini orang yang paling terkaya di alam dunia. Saking godenya tuh ganjaran, kagak kuat kita ngamalinnya, kagak kepanggul. Angel. Betul apa betul? Makanya di sini mah jamaahnya, semuanya kelihatan mukanya, widih, kayaknya istiqomah. Bening-bening mukanya, masalah kesorot lampu kali ya. Masya Allah. Senjata yang kedua, iblis bawa rantai. Pas kita tidur, dirantai kita. Padahal di musola, waduh muadzin udah manggil, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, 3 kali. Tapi pas mau ngangkat badan kagak kuat. Subhanallah. Jangan pun yang badannya jangkis, tahu jangkis? Jangkung kisut. Udah tinggi begek. Wah, itu mah parah. Yang gagah badannya ke Arjuna, nggak bakal kuat. Kalau lupa baca doa mau tidur, digupet sama iblis badan kita, dirantai itu, diteranjang, maka badan kita nggak bakal kuat ngangkat. Yang lebih parah yang ketiga, senjata iblis nempel di paha istri kita. Dengerin bu, senjata iblis yang ketiga nempel di paha ibu. Waduh, bukan berat lagi pak. Asal kita lilir baca doa, pas mau ngangkat dicengklakin. Jangan pun yang muda, yang tua rebah lagi. Masya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, ingatin senjata iblis yang 3 perkara. Lawan ntar pas mau tidur, jangan lupa baca syahadat, baca istighfar, suratul ikhlas, suratul nawizatain, langsung baca doa tidur. Ya Allah, lindungi tidurku dengan rahmatmu dan bangunkan aku di waktu subuh. Alhamdulillah, tidurnya minta rahmat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kiai bukan jago, kiai bukan. Kenapa tuyul babi ngepet nggak kuat ke rumah kiai, nggak nembus itu ngambil duit kiai? Kenapa kagak bisa? Bukan jago kiainya, bukan, kena rumah kiai itu dilindungi dengan rahmat Allah. Kita mah punya duit 1 juta hilang cepet, nggak tahu mah yang ngelorotin emaknya anak-anak. Suek lu bang, kata kamu tuyul. Lanjut lah, selawat dulu yuk biar ngobatin hati. Yuk bareng yuk, selawat dipending setengah, langsung kita ngobatin hati biar sejuk. Ngajinya terus ya, ikutin saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shalli wa sallim alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingatin satu tuh, dapat ilmu bahwa iblis kerjaannya mencabut keimanan, senjata yang diandalkan 3 tadi. Lanjut, pas kita udah dipilih menjadi orang yang beriman ke setiap hadir di tempat ini, insya Allah kita iman, alhamdulillah. Man, setelah kita beriman jangan bangga, jangan engkrek, jangan. Karena Allah tetap memberikan nasihat sama kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini seruan panggilan dari Allah, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Baik-baik harta kita, jabatan kita, dan anak-anak kita jangan sampai membuat kita lalai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita punya harta itu sama tuntutan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita bawanya? Betul apa tidak? Karena bahasanya orang yang kaya dosanya lebih besar ketimbang orang yang susah. Kenapa seperti itu Pak Kiai? Iya, karena kalau orang susah mah maghrib paling nongkrong di depan rumah ngopi oplet sambil ngerokok, udah. Tapi kalau orang kaya ngeluarin mobil, berangkat langsung ke Tang City, mampir di diskotik, langsung main karaoke, depan perempuan, kiri perempuan, di depan langsung minuman. Ternyata dosa yang lebih besar orang yang diberikan harta. Betul apa tidak? Baik-baik. Yang lebih parah lagi, waktu lagi susah mas sopan sama tetangga, mas numpang lewat, mau kemana? Ke depan, ke Batavia. Tapi pas udah punya mobil, mobilnya juga kacanya ditutup, nggak pernah dibuka, engkreknya kebool-bool. Bahasa mana itu? Bahasa Teluk Naga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang seperti ini berarti rugi, terjerumus dia. Yang seharusnya harta ini dijadikan bekal. Buat apa? Modal ibadah, punya motor buat ngaji, buat sholat Jum'ah, punya mobil buat ngaji, buat sholat, buat ibadah. Dibudakin semua sama kita. Punya rumah yang mewah, di dalamnya langsung tiap malam Jum'ah baca Yasin. Dikumpulin keluarga, yasinan arisan keluarga. Rumah dapat rahmat Allah. Indah hartanya yang disebut sahibul dunia, sahibul akhirah. Kaya di dunia, kaya di akhirat, bro. Mau apa enggak? Enakin kaya di dunia, kaya di akhirat. Kenapa? Hartanya dibawa buat ibadah. Tapi ada orang yang sahibul dunia, syakibul akhirah, kaya di dunia, miskin di akhirat, banyak harta tapi nggak bisa bawanya, maka dia akan terjerumus dengan hartanya nanti yang seharusnya 2000 tahun bisa jadi 3000 tahun ngerebaknya di neraka. Nauzubillah zumma. Nauzubillah. Makanya baik-baik, karena bikin orang sombong itu harta mah cepet. Bikin orang engkrek, harta mah cepet. Masya Allah. Mau ngaji, harta mah cepet bikin kita engkrek. Kenapa?
kita beliin bini kita cincin 10, pakain semua di jarinya, gelang rantainya kanan kiri, itu akhirnya ngaji begini aja nih tangannya. Betul apa tidak? Kacau ngajinya. Kenapa? Engkrek pan. Betul apa betul? Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, makanya besok mesen mama dibeliin gelang rantai, dibeliin cincin, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, insya gitu. Enakin kita ibadahnya tenang, adem, kaya di dunia, kaya di akhirat. Jangan sampai kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Jangan diperbudak kita. Kenapa? Karena bakal ditinggalin semuanya. Betul apa betul? Jangan pun harta yang sudah berbentuk rumah, baju kita nih, jas yang kita jahit 2 juta, 1,5 juta, 500.000, udah selesai 7 hari, itu baju dibawa, dipinta semua. Betul apa tidak? Yang dibawa sama kita cuma kain kafan yang nggak ada pinggirannya. Makanya orang yang pernah berangkat haji, orang yang pernah berangkat umroh, asal ngambil mikot langsung di Bir Ali, langsung lihat sunnah ihram, sholat sunnah ihram, berangkat ke Mekah pakai kain ihram nggak ada pinggirannya, itu menandakan kain kapan nanti yang bakal kita bawa ke alam barzakh. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya orang yang ngajinya sampai ke situ, yang udah berangkat haji dan umroh, bakal netes air mata. Apa yang dibanggakan oleh kita? Betul apa tidak? Gak ada. Nggak ada bro, nggak ada. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, setelah das aja dibawa dimasukin ke alam barzakh, dibuka kain kapan kita, wajah kita dibuka, langsung diadepin ke kiblat, langsung diajani, langsung ditutup dengan dinding ari, langsung ditinggalin. Sekarang saya mau nanya, yang diciumin kira-kira ke tanah muka apa badan? Muka kita. Diciumin ke tanah, ngadep kiblat, kain kapannya dibuka. Maka yang pertama, kenapa ada selamatan 3 hari? Kenapa ada selamatan 7 hari? Kenapa ada selamatan 15 hari? Kenapa ada selamatan 40 hari? Kenapa ada selamatan 100 hari? Karena mulai 3 hari badan kita mulai membengkak, 7 hari itu mulai keluar air dan nanah, 40 hari itu mulai keluar terkelupas antara kulit dan daging, 100 hari mulai terpocel badan kita dari tubuh. Makanya diadepin kita ke kiblat, dibuka kain kapan kita, wajah kita diciumin ke tanah, maka yang pertama lodoh muka kita coy. Makanya jangan merasa wajah kita paling ganteng, jangan. Apalagi perempuan, masya Allah, kalau lebaran gara-gara bedak wardah, tuh bedak wardah. Kadangkala habis sholat id, make bedak 3 lapis. Pas keliling langsung sungkeman silaturahim. Berhubung sayang sama bedak, gincunya menor luar biasa. Akhirnya apa? Sholat zuhur ditinggal. Betul apa tidak? Ada yang begitu, ada. Masya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, rugi kita. Makanya kita belajar, jangan sampai kita diberikan kekayaan menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jabatan. Penjabatan ini ada orang yang jadi pemimpin dalam rumah tangga, ada orang yang jadi pemimpin di dalam ke-RT-an 01 sampai 010, ada orang yang jadi pemimpin di tingkat RW, di tingkat lurah, di tingkat camat, bupati dan selanjutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ampunten ini mah kalau saya kupas ilmu usul fikih boleh apa tidak? Sebelum saya lanjutin minta maaf, ini mah Bapak Ibu ya, ini mah ngaji bukan niat nyinggung, betul apa tidak? Kalau kita udah ngaji syariat terlalu mendalam, ngaji usul fikihnya sudah terlalu jauh, semua kitab kita lalap. Dari kitab yang paling terkecil sampai besar, sampai Fathul Bari, pas kita dawam, kita lihat, kita tolaah, jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata orang jadi pemimpin sangat berat, luar biasa. Contoh, kita jadi RT, hampura Pak RT. Misalkan di pojok sono, di wilayah kita pagi-pagi ada yang nggak ngopi, karena nggak punya duit. Terus
kita sebagai RT ngopi di rumah kita sama istri kita, sedangkan warga kita ada yang kagak ngopi. Kira-kira kopi yang diminum sama kita haram apa halal? Ayo jawab. Pada ngeliatin gua memang dari sono kayak ganteng. Joko Taru. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah haram gitu. Kayak kita jadi suami nih, pulang kerja bukan pulang dulu, udah ketahuan istri kita belum punya beras. Istri kita kagak jajan, buru-buru pulang. Ngapain mampir di Batavia? Ih, nganggur jasa berenang kayak anak kecil. Pulang dulu, kasih sama istri. Begitu. Jadi seorang pemimpin tuh Masya Allah nanti dituntut di mizan Allah. Luar biasa beratnya jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya nanti orang digiring di padang mahsyar. Pas dikasih boleh katakan yaumil hisab. Itu kitab amaliyah. Kalau yang dikasih di tangan kanan menandakan ahli surga, kalau dikasih di tangan kiri menandakan ahli neraka. Setelah di situ sebelum ada alam syafaat Rasulullah, di situ semua banyak manusia yang menuntut, yang nagih sama kita. Makanya kalau orang mati punya utang beratnya luar biasa. Itu bumi aja susah nerima kita sebelum yang ngutangin ikhlas ridho sama kita. Makanya baik-baik hidup di alam dunia, jangan sampai punya utang takut matinya nggak diterima bumi. Nauju. Makanya ibu-ibu jangan gemes sama utang. Kulkas ngutang, TV ngutang, kerudung ngaji ngutang. Seragamnya ganti lagi, kuning, merah, hijau. Itu kata seragam ngomong, woi utangnya belum beres. Lanjut. Bapak-bapak yang kagak ngelarang sebagai suami sama. Karena dalam kitab Syiatul Qulub itu haram seorang suami masuk surga kalau nggak bisa ngedidik istri. Mati-mati loh. Contoh dikit, kita punya istri tiap hari terbuka auratnya, tahu aurat? Enggak tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau berangkat ke Batavia, berangkat ke Leles, berangkat ke Pasar Kemis pakai rok pendek, pakai kaosnya Masya Allah metet, kayak lepet, gunung Uhudnya kelihatan, pantatnya kelihatan. Pas digonceng sama kita, Masya Allah, dari Taman Walet sampai ke Leles, sampai ke Pasar Kemis, berapa yang syir terpancing aura sahwatnya melihat istri kita, dari mulai tukang ojek, tukang beca, supir, semua yang nongkrong di pinggir jalan. Kalau seandainya 1000 orang yang ngelihat sampai ke Pasar Kemis, maka kita dosa 1000 orang tanggung jawab istri kita tuh. Mati-mati loh. Ngaji ini mah gua babat habis sama gua. Dikasih 2 jam. Kenapa? Torobani udah nambahin lagi dalamnya. Lagi ngomong doang gua mah, jangan dipikirin lah. Kalau bisa mah ingetin. Jamaah yang dimuliakan Allah kayak begitu. Karena seorang pemimpin luar biasa, yang pertama tuh badan kita, ruh kita lari kepada istri, kan dititip sama kita, betul apa tidak? Anak pun dititip sama kita, bisa nggak kita bawanya? Makanya tadi ancaman seperti itu, jangan sampai kita terjerumus gara-gara nggak bisa mendidik, terbuka auratnya istri kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, istri yang soleha, yang pertama kali dia taat perintah Allah, kena pakai jilbab, pakai gamis, tertutup auratnya. Kira-kira perintah suami apa perintah Allah? Asal dia udah taat perintah Allah, dengan sendirinya menata, menghiasi tubuhnya, pakai jilbab rapi, pakai gamis, tertutup auratnya. Ini menandakan orang yang taat kepada Allah, apalagi taat kepada suaminya. Betul apa tidak? Ini mah kadangkala kalau mau kondangan baju lebaran dipakai,
mau ngaji baju yang bagus dipakai, giliran malam Jumat suaminya yasinan di musola Miftahul Jannah. Pen malam Jumat mah sunah membunuh Yahudi 40. Diam lo, tahu? Kan seharusnya mah pas kita pulang, ini sunnah Rasul, perintah Rasulullah. Setiap Rasulullah melaksanakan berarti perintah Allah. Malam Jumat udah menata di rumah, bedak, wede, 3 lapis gincu, 3 warna, udah hitam, merah, sama biru kayak udah ngejedot tiang listrik. Masya Allah. Pakai baju rapi, boleh terbuka auratnya, cuma di dalam rumah, cuma suaminya yang ngelihat, boleh hukumnya. Kena halal kan sudah dibeli dengan suami, betul apa tidak? Pas dos aja pulang habis yasinan di musola Miftahul Jannah, pas masuk rumah, assalamualaikum mama, waalaikumsalam. Pas dilihat mukanya bening, widih, mukanya bahagia, wadah. Langsung ngomong, Masya Allah papa, malam hari ini sunnah Rasul membunuh Yahudi 40 1 kali. Kalau bisa mah, jangan 1 kali, 2 kali 80, 3 kali 120. Lakinya jawab, lu enak, gua lontok. Dengkul gua nyoplok. Ini anak kecil dia mah, anak kecil dia. Ini ngaji ke sono-sono gua. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, indah, Masya Allah. Orang yang taat kepada Allah mah indah, luar biasa. Ini mah kadang-kala dibalik, pas malam Jumat, Masya Allah tidur, bukan make bedak, bukan make ginju, balsam sama Sari Puspa, pakai kutang, penitihnya ada 5. Pas lakinya ngebelai, lempengan kutang yang ada penitihnya, penitihnya copot, pas ditarik begitu nancep di jeri-jeri, wadah, akhirnya ngebelai malam Jumat, nancep masuk dokter gara-gara kena penitih. Suwe lu bang. Pas dicium pipinya, Masya Allah bukan wangi Wardah, Sari Puspa sama balsem. Atuh nyamuk aja mabuk, apalagi lu goblok. Asalah suwe lu punya bini kayak begitu. Insya Allah di sini mah kagak ada, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Indah, luar biasa. Menata hidup, jangan sampai kita punya harta dibudakin dengan harta terjerumus, jangan sampai kita punya jabatan terjerumus. Ini lanjut ayat, wala auladukum an zikrillah. Allah, dan baik-baik kita punya keturunan, kita punya anak, perhatiin, karena ini yang nyambungin silsilah, betul apa tidak? Yang nyambungin perjuangan kita. Kayak Syarif Hidayatullah jadi wali, jadi raja, nyambungin silsilah, punya anak Sultan Hasanuddin, udah raja wali. Sultan Hasanuddin punya anak kesunyatan Syekh Maulana Yusuf, udah raja wali. Nyambung apa enggak? Silsilah hebat, luar biasa. Syekh Maulana Yusuf punya anak Pangeran Tirtayasa, raja wali. Pangeran Tirtayasa punya anak Syekh Maulana Mansur Cikadun, raja wali. Enak apa tidak? Ini anak kalau bisa menyambungin silsilah kita supaya berjuang menjaga nama baik keluarga. Ini mah kadang kala Masya Allah kita sebagai orang tua kurang lewer, kurang bergaul, bebas. Jam 3 belum pulang dibiarin, giliran ayam maghrib belum pulang dicariin, kira-kira goblok apa bego? Betul. Giliran ayam maghrib dicariin, anak jam 3 subuh belum pulang dibiarkan. Padahal itu yang bakal nuntut kita nanti di mizan Allah, gara-gara kita masuk neraka karena tidak bisa mendidik kepada anak, betul apa tidak? Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, baik-baik. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diberikan bekal sama Allah, diberikan kebahagiaan, diberikan hiburan.
punya harta dijadikan hiburan, bentuk ibadah, dijadikan jabatan, jadikan bentuk ibadah, diberikan anak terus jadikan hiburan buat ibadah. Ternyata lucunya rumah tangga langsung dihiasi dengan ibadah, maka kita termasuk golongan orang yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pelan-pelan. Sekarang saya mau tanya sama jamaah, iblis diciptakan dari unsur apa? Unsur api, panas apa dingin? Panas. Semua kita sadar, kadangkala ngaji, malaikat diciptakan dari unsur cahaya, iblis diciptakan dari unsur api, malaikat semua manusia diciptakan dari unsur tanah. Tapi kadangkala kita nggak sadar mengkoreksi diri. Iblis hawanya panas. Rumah kalau nggak pernah dibacain Yasin, nggak pernah baca Quran, keluarga nggak ada yang sholat, atuh panas. Makanya kalau nggak ribut seminggu kagak betah. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, lockdown. Widih, kan bini masya Allah, bahkan sudah diberikan dengan ulama instruksi, banyak manusia yang tidak kuat imannya sampai hancur rumah tangganya. 30% sudah Pak. Perempuan banyak yang minta cerai, baris di pengadilan agama. Wah, baris. Makanya bulan-bulan ini banyak lelaki yang dicerain sama bininya. Suwe lu bang. Masya Allah, man kiai doang, nggak ada lockdownnya, nggak ada pandeminya, kagak kiai mah mutar terus tiap malam. Alhamdulillah. Gitu. Kenapa Rasul kan pernah nasihatin sama kita, duyinu buyutakum bisolah bitilawatil Quran, hiasi rumah tangga kita dengan sholat, dengan baca Quran. Maksudnya seperti apa? Rumah pakai buat sholat, kena istri mah atuh di rumah, suami baru di musola. Betul apa tidak? Semuanya bergerak. Kalau bisa sewaktu-waktu berjamaah. Subuh ini para bani saya nggak ikut jamaah di musola, saya pengen berjamaah dengan istri. Habis sholat subuh langsung baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Waqiah, baca Tabarok. Beres itu baca salawat Ibrahim, musolawatun ziyah, musolawat kamilah. Mangga silakan. Supaya apa? Supaya sejuk rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Gitu, supaya adem hati. Kenapa kalau nggak dipakai ibadah, nggak dipakai sholat, atuh panas rumah. Kenapa? Iblis betah. Betul. Tapi kalau dipakai sholat, pakai ngaji, malaikat rahmat yang betah, jadi adem. Alhamdulillah. Gitu. Makanya rumah pengen adem, atuh pakai buat ibadah pelan-pelan. Masya Allah, sedikit demi sedikit. Langsung ibu-ibu banyak yang nanya, Pak Kiai, saya nanya kenapa suami saya kan nggak pernah sholat, gejul. Atuh ajarin, kalau nggak ajak, kalau nggak nasihatin, kalau nggak langsung sama kita ingetin. Bang, ada apa neng? Sholat yuk. Gua malu, belum bisa. Besok tanya lagi, bang, sholat yuk. Malu, belum bisa bacaannya. Kata Pak Kiai, kata Bu Ustazah, kalau orang belajar baca ayatnya salah kagak apa-apa. Gitu, yuk belajar aja dulu lah. Pas lakinya belajar sholat, jangan suka kepo. Kita sadar suami kita baru mulai tobat, jangan suka diomong. Pas sholat langsung berjamaah, sholatnya Isya. Laki kita baru mulai tobat, pas baca Fatihahnya mau bener, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu laki yang ngecopak, di bener aja laki gue itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas baca ayat, baca surah, lakinya lupa. Baca apa gua ya? Bininya udah kekelisikan aja bininya. Ini laki gua lama amat. Kaki gua udah gede, banyak nyamuk lagi mau kena. Masalah itu suaminya ingat kalau bulan Ramadan tanggal 20 ke atas imam suka baca Inna Anjal. Nah, itu laki-lakinya langsung suaminya baca surah Inna Anjalnahu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul
Kata bininya, salah kayaknya. Bang, tul, til. Ih, orang tul. Til, bang, til. Udah dibilangin lakinya baru mulain tobat, darah tinggi, jangan suka kepo. Tuh biarin udah, mutul ke mutil ke. Ribut gara-gara tul amatil. Akhirnya sholatnya berhenti tuh. Terus kalau sholat Jum'ah belum pernah sholat Jum'ah, kalau berangkat biarin gitu, sambil ingetin, bang kalau sholat Jum'ah nih pakai kain yang baru buat ibadah mah. Mubazir punya kain baru, ada yang meresen lebaran nggak dipakai sama lakinya, berhubung belum pernah tobat, masya Allah mereknya belum dibuka. Sholat Jum'ah atuh yang di belakang jamaah bukan baca Allahu Akbar, bukan baca Fatihah, baca merek gajah duduk suwe. Masalah ingetin. Terus pas berangkat Jum'ah, masya Allah bininya mesennya salah. Pas mesen sama lakinya, bang ntar kalau sholat Jum'ah udah ngikutin jamaah yang lain aja. Berhubung mulai tobat, pegang itu ilmu sama bininya, ntar ngikutin jamaah yang lain aja. Nggak tahu mah di sampingnya ada preman juga mulai tobat. Pas sholat Jum'ah bercanda, sholat fardu Jum'ah, itu premannya di sampingnya mulai tobat, kakinya kekorek begitu ke kain yang di depan temennya. Dia ngikutin angguran, kekorek begitu. Atau jamaah yang di depan langsung ngancem, entar lo giliran sujud. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Itu jamaah yang di depan ngancem, nih giliran gua, palanya deket kaki gua. Dijajak langsung yang depan, kuak. Dia ingat sama omongan bininya, bang ntar kalau sholat ngikutin jamaah yang lain. Dia ngejejak lagi ke belakang. Akhirnya pas sholat Jumat acak-acakan gara-gara yang tobat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya ibadah, semua ibadah ngikutin ilmu. Kenapa kita suruh ngaji seperti ini? Supaya punya bekal ilmu, ibadah kita supaya tidak sia-sia, mardudatun latuk balu. Udah ditolak kagak diterima. Kenapa? Acak-acakan. Makanya pas udah wudhu rapi, kudu kita tahu syarat sahnya sholat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekarang pan rumah hampir rata-rata kalau ngambil air wudhu deket WC pan. Betul apa tidak? Sendalnya kudu yang banyak. Di luar punya sendal, di kamar mandi punya sendal buat wudhu. Kenapa? Karena kadangkala anak habis kencing ke koset dikeset, kita habis buang air besar ke koset dikeset, betul? Istri kita sama, pas kita ambil air wudhu, masya Allah, berhubung nggak tahu ilmunya, tidak bisa menjaga syarat sahnya sholat, udah ketahuan dikeset ada najis, kaki kita dikeset. Pas dikoset kayak begitu, nempel nggak tuh najis yang ada di keset? Ya nempel. Makanya banyak orang yang sholat sunat tahajud tiap malam, zikir tiap malam, ngedoa, merintih, netesin air mata sampai masya Allah bertimba-timba air mata. Kenapa? Bukan berarti tidak diijabah, karena tidak mengerti ilmunya, tanpa disadari itu wudhunya kurang sempurna. Makanya Kiai Marapi sendalnya banyak. Di depan rumah buat jarah, buat memain ada, di depan buat wudhu ada, di depan WC, rapih ibadahnya. Masya Allah, itu tujuan kita ngaji seperti itu. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar momentum malam ini, hikmah daripada pengajian ini, kesimpulannya yuk kita berubah insya Allah. Saya mau tanya, kira-kira pengen untung apa pengen rugi? Pengen untung apa pengen rugi?
Jawabannya pengen untung, kita hidup juga pengen beruntung. Tahun besok 2001 kalau bisa mah punya mobil. Sekarang 2010 punya motor, tuh orang yang beruntung. Tahun ini cuma bisa baca Yasin, atau tahun besok mah hatam Quran. Amin ya rabbal. Gitu. Tahun ini sholat sunnah tahajud susah luar biasa, tahun besok mah bertambah. Belajar pelan-pelan seperti itu. Itu orang yang berubah, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya orang yang paling hebat, orang bisa menata kehidupannya selalu berubah, memperbaiki diri. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, udah sejam lebih. Udah sejam lebih. Terusin apa tidak? Lanjut. Apa jam berapa? Jam berapa? Sampai subuh. Saya pulang, abang gantiin saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji mah nggak usah banyak-banyak, sejam juga udah cukup. Betul apa betul? Yang penting mah kita dapat hikmah, dapat hidayah, dapat inayah. Tadi yang kita kaji nempel di awak kita, besok kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena dari sini saya langsung pamit, nggak bisa nemenin Pak Robani langsung makan, karena ada satu panggung lagi di pondok pesantren Al-Ibtida di anak murid saya di kampung Melayu. Makanya saya langsung pamit dari sini, bukan nggak sono, bukannya nggak cinta sama orang sini. Semua boleh katakan cinta dan kasih sayang saya berikan dari panggung ini semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin sekelumit gitu saja pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari saya pribadi, Al-Fakir Kinurus Sadar alias Joko Tarub. Makanya banyak orang yang nanya, Joko Tarub waktu zaman dulu ngambil selendang siapa? Selendang bidadari. Men saya mah bukan selendang. Waktu abah yaitu Bagus Mamak bintu Bagus Ahlan mau meninggal, yang lain dititipin kitab segala macam, saya mah cuma dikasih sorban dengan beliau. Jadi selendangnya bukan selendang, sebetulnya sorban. Terus temen santri ngomong, waduh lu kayak Joko Tarub aja dapat selendang abah, begitu maksudnya. Jadi judulnya seperti itu. Makanya kalau pengen tahu, itulah sekelumit judul, itu mah cuma lakop, aslinya mah Kinur Sadar. Makanya ini foto kebagusan sebetulnya mah. Foto kebagusan, kegantengan itu mah. Saya mah tadi ngomong sama Ki Kede, sebetulnya mah nggak mau pakai kayak begini, terlalu ganteng, takut ada yang megat saya, ngeri. Dah jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Mudah-mudahan dipertemukan kita di sini, dipertemukan juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala atas syafaatnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Nusyada. Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya sehingga kita bisa menjalankan dalam kehidupan